Ibu Saudara, bertemu lagi dengan saya Jeffrey Chandra. Saat ini saya mau bercerita. Di suatu desa tinggallah seorang bapak yang sangat kaya. Ia mempunyai banyak uang, rumah, tanah, dan perkebunan. Suatu ketika ia mendengar khotbah bahwa kita perlu mengumpulkan harta di surga, karena kita semua pasti akan berpulang, cepat atau lambat, dan kita tidak tahu kapan waktunya. Hanya iman dan amal kebaikan yang dapat kita bawa. Selebihnya akan kita tinggal. Lalu bapak yang sangat kaya ini berkata, segala yang aku miliki akan menjadi milik Tuhan saat aku meninggal dunia. Kemudian dia membuat surat wasiat yang rinciannya sebagai berikut. Untuk sebuah gereja kecil dekat rumahnya, ia merencanakan menjadikannya sebuah bangunan besar, lengkap dengan menara loncengnya. Untuk gembalanya, sebuah rumah baru dengan kamar yang luas dan nyaman. Untuk desanya, sebuah perpustakaan yang besar dan lengkap. Ia juga teringat membantu sekolah yang ada di desanya itu, di mana anak-anak muda dapat belajar dengan tenang. Dan anak sahabatnya dipersiapkan untuk dikirim ke sekolah yang terbaik. Suatu ketika terjadi krisis yang sangat parah. Dan begitu banyak orang yang menderita. Lalu gembalanya menyarankan agar bapak itu memberikan sebagian hartanya terlebih dahulu untuk menolong mereka yang membutuhkan. Lalu ia bergumam, aku akan menjadi miskin bila aku berikan hartaku sebelum meninggal. Sang setan yang mendengar gumaman bapak itu tersenyum sambil berkata, yes, saya tahu orang ini akan berumur panjang. Pada usia 60 tahun, ia masih sangat sehat dan kuat. Umur 70 tahun, ia terlihat tidak pernah loyo. Ketika umur 80 tahun, ia masih berjalan tegap bagaikan anak muda. Ketika usianya menginjak 90 tahun, keponakannya sempat berujar, kapankah dia akan mati? Namun akhirnya meninggallah bapak ini pada usia 105 tahun. Semua kenalannya berkumpul dan pengacara membacakan surat wasiat itu. Tetapi tidak ada ahli waris yang ditemukan. Gereja kecil dekat rumahnya bahkan sudah tutup, dan tidak terdengar lagi berita kebenaran yang disampaikan dari tempat itu. Gembalanya
sudah meninggal dalam kemiskinannya. Perpustakaan di desanya tidak pernah ada. Sekolah yang ingin dibantunya sudah tutup dan meninggalkan banyak hutang. Sementara itu, anak yang akan dibiayai sekolahnya tetap tinggal dalam kebodohan. Dan anak itu mempunyai 7 anak dan 12 cucu yang hidupnya tidak lebih baik daripadanya. Tidak ada sahabat, tidak ada ratap tangis, bahkan tidak ada seorang anak pun yang menungguinya di sudut ruangan itu. Sementara itu, sang setan tersenyum dan berbalik mencari mangsa yang baru. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, Bapak Ibu Saudara? Lakukanlah. Itu sebabnya saya beri judul renungan hari ini, masih hidup. Sebab selama kita masih hidup, lakukan. Karena mungkin besok sudah terlambat. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, bukankah firman Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kita? Adapun hari manusia itu seperti rumput, yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Seperti bunga di padang, yang hari ini ada, ketika angin melintasinya tidak ada lagi dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada banyak
kekasih kita, orang-orang yang kita kasihi, dipanggil Tuhan terlebih dahulu daripada kita. Satu-satunya alasan adalah karena tugas kita belum selesai. Itu sebabnya selama masih ada kesempatan, selama lagi ada waktu, bahkan firman Tuhan berkata, bekerjalah selama masih siang, sebab akan datang malam di mana tidak ada satu orang pun dapat bekerja. Hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perjalanan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini membanggakan Tuhan. Sekali lagi, hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perjalanan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini membanggakan Tuhan. Oh Tuhan, bentuklah diriku supaya ku selalu berkenan. Tiba saatnya nanti Tuhan datang kembali, ku terima mahkota kemuliaan. Oh Tuhan, bentuklah diriku supaya ku selalu berkenan. Tiba saatnya nanti Tuhan datang kembali, ku terima mahkota kehidupan. Oh Tuhan, bentuklah diriku supaya ku selalu berkenan. Tiba saatnya nanti Tuhan datang kembali, ku terima mahkota kemuliaan. Ku terima mahkota kehidupan. Ku terima mahkota kemuliaan. Amin. Inilah yang menjadi doa kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah hidup kita membanggakan Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan terus membentuk kita dari waktu ke waktu, sehingga hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Berbicara tentang waktu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam jam dinding, maka jam dinding itu mulai bekerja menjalankan tugasnya. Pada waktu saya melakukan ini, saya mendapatkan sebuah perenungan, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya ganti baterai jam yang mati yang sudah tidak bergerak, lalu kemudian saya ganti dengan baterai yang baru, lalu kemudian dia mulai menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit,
terus bekerja dan bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih. Dilihat orang atau tidak, ia tetap berdending. Dihargai orang atau tidak, dia tetap berputar. Walaupun tak seorang pun mengucapkan terima kasih kepadanya, dia tetap terus bekerja. Nah, pada waktu bekerja, dia tetap menyuarakan kebenaran. Ia selalu bicara apa adanya. Ketika jarum menunjukkan angka 7, ia pun berbunyi 7 kali. Begitu seterusnya. Tanpa dilebihkan dan tanpa dikurangi sedikit pun. Ketika kita dilahirkan sebagai manusia, kita juga diberi baterai, yaitu nafas kehidupan. Dengan nafas kehidupan itu, maksudnya agar kita bisa bekerja dan terus berkarya, serta memberi sebanyak-banyaknya manfaat bagi sesama, seperti halnya jam dinding itu. Dan selama baterai itu masih berfungsi, atau jam atau nafas kehidupan itu masih ada pada kita, biarlah kita terus melakukan hal-hal baik yang berguna bagi sesama. Tak usah memikirkan, memusingkan diri dengan pujian dan penghargaan manusia. Sekalipun hal-hal baik yang kita lakukan tidak dilihat dan tidak dihargai orang lain. Bahkan mungkin kita sudah melakukan hal yang baik, tapi kita terus saja difitnah dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang buruk. Kita harus terus melakukannya selama nafas kehidupan itu masih ada. Sebab ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu engkau tengah belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu engkau tengah belajar tentang keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu engkau tengah belajar tentang memaafkan. Ketika engkau lelah dan kecewa, maka saat itu engkau tengah belajar tentang kesabaran. Ketika engkau merasa sepi dan sendiri, maka saat itu engkau tengah belajar tentang keteguhan. Ketika engkau harus membayar harga yang seharusnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu engkau tengah belajar tentang kemurahan hati. Biarlah Sang Penyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Karena hanya Dialah yang tahu waktu dan kondisi yang tepat untuk memberikan yang terbaik dalam hidup setiap kita. Dia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia pasti akan melanjutkannya sampai pada kesudahannya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah
selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Seorang anak yang masih kecil, masih duduk di kelas 6 SD. Satu ketika dia memakai seluruh uang tabungannya untuk membelikan ayahnya sebuah hadiah pada saat ayahnya berulang tahun. Pada saat menerima hadiah dari anaknya, ayahnya sangat senang sekali. Namun ketika ayahnya melihat anaknya begitu bangga bisa menyenangkan ayahnya, bisa memberikan sesuatu untuk ayahnya, sambil tersenyum ia bertanya, "Dengan uang dari mana kamu dapat membeli hadiah ini, Nak?" Anak itu segera menjawab dengan semangat, "Uang jajanku." Lalu ayahnya bertanya lagi dengan lembut, "Terus, siapa yang memberimu uang jajan?" Dengan tersipu malu anak itu menjawab, "Dari ayah." Kira-kira begitulah yang terjadi ketika kita melayani Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan baik kita yang dapat membuat Tuhan berhutang budi kepada kita. Sebab segala sesuatu yang kita miliki, baik itu talenta, uang, bahkan hidup kita, semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan sendirilah yang memampukan kita memakai semua itu bagi kemuliaan-Nya. Menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah kasih karunia Tuhan. Bagaimanakah seharusnya kita pergunakan apa yang telah Dia berikan bagi kita itu? Talenta, waktu, kesehatan, uang, bahkan segala yang ada pada kita. Dengan hati yang melimpah, dengan ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan, marilah kita memikirkan bagaimana mempergunakan semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan.
Saya mau ajak sekali lagi di hadapan Tuhan, kita sama-sama mengadakan pengakuan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Hidup yang kami hidupi ini semata-mata hanya oleh karena anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, limpah dan rahmat-Mu Tuhan dalam hidup kami selamanya. Kami ada hari ini hanya karena-Mu, hanya untuk-Mu. Terima kasih Ini pengakuan kami di hadapan-Mu saat ini. Segala yang kami punya, bahkan hidup kami ini milik-Mu. Ini pengakuan
hidup kami ini semata-mata hanya oleh karena anugerah-Mu. Jagai hati pikiran kami. Dijauhkan kami daripada mencuri kemuliaan-Mu. Dan ini kepercayaan kami. Anugerah-Mu ini tidak berhenti sampai di sini. Bahkan semakin hari, anugerah-Mu akan semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan setiap kami. Jangan pernah berhenti melimpahi hidup kami dengan segala nikmat-Mu. Dan biarlah apa yang kami terima daripada-Mu dapat kami teruskan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, dimanapun Kau menempatkan kami, selama Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, izinkan kami menerima berkat yang khusus daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala hormat di hadapan Tuhan kita mau mengangkat kedua tangan kita. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa yang melimpahi hidup kita dengan anugerah-Nya. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita dan menjadikan hidup kita berarti, yang selalu menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia kembali datang menjemput kita di awan-awan yang permai, lalu membawa kita tinggal di dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya, dan menganugerahi kita mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan bagi setiap kita yang setia melayani Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur untuk setiap nafas yang masih Engkau anugerahi bagi kami hari ini. Haleluya. Amin.